Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mana kabarnya? Ya, tinggal seminggu lagi ya, liburan. Ya. Berapa banyak yang udah siap untuk liburan? Ya, wih, mantap nih ya. Wajah-wajah yang udah beli tiket ya, tiket konser. Ya. Apapun itu liburan kita selama bersama dengan Tuhan, pasti terjadi hal-hal yang luar biasa. Amin. Amin. Liburan boleh jalan, doa tetap jalan, saat teduh tetap jalan. Itu yang gak boleh lupa, itu yang gak boleh libur Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Amin. Amin ya. Oke, kita hari ini akan sama-sama datang untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, datang untuk beribadah di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik bagi Tuhan, rasa hormat kita akan hadirat Tuhan, akan pribadinya, rasa lapar dan haus kita akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga saat kita pulang nanti, kita sungguh jadi seseorang yang ada hal yang baru yang ditambahkan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama mau berdoa, kita mau mulai ibadah kita pada ibadah yang kedua ini. Kami bersyukur Bapa buat waktu, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah seperti ini Tuhan. Kami siap untuk membawakan pujian, penyembahan kami, rasa hormat, syukur kami kepadamu melalui pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami siap memulai ibadah. Amin. Haleluya.
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu yang paling mulia. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami siap memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Engkau. Yang siap memberikan pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan dengan antusias? Amin. Mari katakan kanan kirimu, yes, aku siap. Yes. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Siap-siap lompat bagi Tuhan, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Kita akan berdua. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tangan terangkat, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat-Nya. Ayo ready to jump. Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dia selalu baik bagi kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Siap-siap lompat. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan,
bersyukurlah kepada Coba lihat kanan kirinya, kasih jempol. Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Beri sorak-sorai buat Dia. Sebab Tuhan adalah luar biasa, amin. Katakan haleluya. Mari semuanya tepuk tangan semalam. Kami percaya kepadamu Tuhan, Kau Allah yang tidak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah, yang tak pernah
percaya katakan kuasa Tuhan tak berubah. Ya, mari kita saksikan breaking news. Bila rohmu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Katakan kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan, kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat Tuhan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Siapa kita? Via Bethel Indonesia. Siapa kita? Via Bethel Indonesia. Via Bethel Indonesia. Gaspol, gaspol, gaspol. Video yang terakhir bukan syuting bolang, bukan. Itu adalah pria-pria perkasa di tempat ini. Amin. Ibu-ibu ada tadi yang suami-suaminya di sana? Ya, coba lihat kanan kiri. Oh, itu suami gue itu ya. Nah, kita ada komunitas pria tiap hari Senin jam 8 malam. Itu pas lagi outing kita ya, 3 Sabtu yang lalu. Wah, lihat makanannya ngiler ya, ada cukyonya. Waduh, langsung ludes dalam waktu yang sesingkat-singkatnya gitu ya.
Nah, jadi bapak-bapak yang belum bergabung, kami undang gabung hari Senin jam 8 malam. Buat istri-istri boleh dorong bapak-bapaknya untuk gabung di komunitas Pria Battle ya. Bukan pria punya selera ya, tapi Pria Battle. Oke. Ibadah di tempat ini seperti biasa jam 7:30 dan jam 10 pagi. Namun nanti di tanggal 18 April kita ada ibadah, itu hari Jumat. Ada ibadah Jumat Agung, diadakan 1 kali ibadah jam 9 pagi. Catat ya, Jumat Agung hanya 1 kali ibadah jam 9 pagi. Dan hari Minggunya tanggal 20 kita ada Paskah yang diadakan 2 kali ibadah jam 8 dan jam 11. Kenapa kita adakan jam 8 dan jam 11? Karena kita mau berfellowship seperti yang waktu Imlek beberapa waktu yang lalu ada makan-makan di meja ya. Kita mau berfellowship bersama setelah ibadah pertama dan ibadah kedua. Dan seperti biasa ibadah jam 10 ada ibadah Abi. Hari ini ada ibadah Abi jam 10 dan nanti di sore hari 3:30 ada ibadah remaja dan pemuda. Dan boleh sharing sedikit ya bahwa saya tuh tersentuh dengan orang tua yang mau membawa anaknya ke sini. Kami pelayanan di salah satu sekolah, ini masih kelas 1 SMP gitu ya. Dia antar anaknya untuk ibadah di tempat ini karena dia tahu di tempatnya nggak ada ibadah remaja pemuda. Jadi dia mengantarkan anaknya untuk ikut ibadah di tempat ini walaupun orang tuanya bergereja di gereja yang lain dan gereja itu nggak ada ibadah remaja. Jadi dia tahu bahwa anaknya perlu bertumbuh sesuai dengan usianya, makan makanan rohani sesuai dengan usianya. Nah, kalau gereja lain orang tuanya bisa bawa anak-anaknya untuk ibadah di tempat ini sesuai dengan kategori. Kenapa kita enggak? Kita punya fasilitas di tempat ini untuk anak-anak kita, remaja, pemuda. Biarkan mereka bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Denny ini juga dari sekolah minggu naik ke remaja ya, sekarang di pemuda ya. Ada Widi juga, Mark, Lucy ya, Putra. Mereka bertumbuh sesuai usianya sebelum mereka terjun pelayanan yang lebih lagi. Ayo kita dorong anak-anak kita supaya mereka punya komunitas, mereka bisa bertumbuh bersama. Dan untuk minggu depan, ibadah remaja pemuda dan ibadah sekolah minggu akan digabung dengan umum. Karena liburan ya, jadi kita akan gabung dengan umum. Oke, itu aja. Dan mari kita mau siapkan persembahan kita. Persepuluhan dan lain sebagainya, diakonia kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Buat yang mau scan QR ya, boleh scan QR yang ada di depan kita atau ada yang ada di belakang saya. Mari kita persiapkan dan kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucapkan syukur Bapa buat berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami, berkat yang Engkau percayakan dalam kehidupan kami untuk kami kelola, termasuk dalam hal keuangan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, saat Engkau menilai kami sebagai hamba yang taat dan setia, yang bisa dipercaya, Engkau akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar untuk kami kelola, termasuk dalam hal keuangan. Dan dengan sukacita kami mau mengembalikan kepercayaan Tuhan berupa keuangan ini Tuhan. Melalui persembahan, diakonia, persepuluhan dan lain sebagainya. Biarlah semuanya ini menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Bapa Kau Mari setia, boleh dimasukkan ke kotak-kotak persembahan Bapa yang Kau sudah ada. mulia. Kau tunjukkan kasih-Mu kepada kami. Kau memberikan kami kasih-Mu Tuhan yang tak pernah berhenti. Kami mau menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Ini kami Bapa. Kau setia
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa tunjukkan kasih-Mu kepada kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapak Kau tahu apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami mau berserah kepadamu Bapa. Sebab Kau adalah Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kami udah hambanya. Kau mulia, Kau setia. Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkara-perkara yang baik yang Tuhan sudah sediakan dan terjadi atas hidup kami. Kami mendapati bahwa Tuhan adalah Bapa kami, Raja kami yang setia untuk menjaga hidup kami. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu dan siang ini kami percaya ada berkat baru yang Tuhan sudah sediakan melalui kebenaran firman-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah kuat, dan yang bimbang sudah teguh. Karena firman Allah satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami demi nama Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, yang percaya katakan
Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Pagi ini ataupun mendekati siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul All Out for Lord. Ya, saudara, all out artinya adalah nggak ada yang tersisa, habis-habisan. Dan pagi ini saya akan banyak bicara tentang persepuluhan dan tentang persembahan. Yang mau mendengar katakan amin. Amin. Saudara, persepuluhan itu adalah perintah Tuhan dan milik Tuhan. Tetapi waktu saya membaca kitab Maleaki, ternyata yang pertama ditegur tentang persembahan itu adalah para imam di dalam rumah Tuhan. Makanya dalam Maleaki pasal yang pertama di ayat yang saya baca di sini di ayat yang ke-6, di situ judul perikopnya adalah pencemaran korban-korban. Ada dua kata yang saya ingin bahas sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan. Alkitab berkata begini tentang pencemaran korban-korban. Maleaki pasal yang pertama ayat ke-6 dikatakan ini. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Lalu Alkitab bilang gini kepada para imam waktu itu. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menghina namamu? Saudara, ayat ini menceritakan kepada kita bahwa Tuhan marah kepada para imam. Mereka yang bekerja di dalam rumah Tuhan. Mereka yang melayani di dalam rumah Tuhan. Seolah-olah mereka bertanya gini, apa yang kami sudah buat ini kan udah benar. Apa yang membuat kami menghina namamu? Apa yang membuat kami tidak menghormati namamu? Lalu di ayat yang ke-7 Tuhan menjawab demikian. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, dengar, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Kemudian cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, waktu zaman perjanjian lama, zaman Israel, zaman Yahudi, orang membawa korban persembahan itu gak boleh langsung masuk ke dalam kemahnya Tuhan untuk membawa persembahan. Makanya waktu mereka bawa persembahan itu ada para imam yang berdiri, betul ya, di depan untuk memeriksa. Jadi persembahan itu diperiksa dulu. Zaman sekarang gak ada diperiksa berapa isi amplop saudara, katakan amin. Gak ada. Kalau zaman dulu itu ada, zaman Israel ada. Ada persembahan itu ada 3 jenis di zaman perjanjian lama. Yang pertama merpati, yang kedua kambing atau domba, yang ketiga itu lembu. Gitu ya. Jadi waktu datang dibawa, kita membawa persembahan ini diperiksa dulu. Kalau ada cacat itu gak boleh. Tetapi di zaman perjanjian lama ternyata para imam itu sogok menyogok juga terjadi. Yang cacat gak apa-apa, yang penting ada bagian para imam. Nah ini kalau kita baca sejarah Alkitab. Nah jadi ada 3 persembahan. Persembahan yang pertama itu burung, merpati. Jadi begitu Bapak Ibu misalnya datang bawa merpati, ini golongan-golongannya dibagi-bagi Bapak Ibu. Kalau orangnya besar seperti Bapak, Pak siapa? Pak Andi, nggak boleh bawa merpati, badannya aja udah besar. Ya minimal kambing atau lembu gitu kan. Betul ya Pak ya? Tapi orang-orang di zaman itu digolongkan, ada yang kekurangan, ada yang miskin, ada yang kaya. Itu dibagi-bagi Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang kan kita nggak ada dicek-cek, betul ya? Persembahan saudara ada yang ngecek-ngecek? Nggak ada. Mau berapa aja, saudara ini silakan aja. Nah jadi di zaman itu gini, kalau dibawa kambing nih Pak Andi bawa kambing, imam berhenti dulu, nggak boleh masuk dulu. Karena zaman itu kalau Anda masuk ke dalam kemah bait sucinya Tuhan, kalau nggak benar mati kan gitu kan. Nah jadi diperiksa. Ini kurang ini penyakitan gitu kan. Yang ini banyak nggak sakitnya, ini banyak titik bintik-bintik yang nggak cocok nih. Diperiksa Bapak Ibu. Nah dari 3 jenis ini juga ada 3 yang mewakili persembahan yang namanya persembahan merpati itu persembahan biasa. Lalu persembahan kambing domba itu persembahan yang seperti barter. Jadi kalau
kita dapat sekian, kita barter dengan harga yang sama. Tapi ada persembahan yang tertinggi, yaitu persembahan lembu. Persembahan lembu itu gini, waktu kita nggak dapat apa-apa, waktu kita dirugikan, tapi kita datang membawa persembahan, bahkan memberikan apa yang kita punya untuk orang yang merugikan kita. Itu persembahan. Nah jadi kalau kita lihat titik ini, hal-hal ini, maka Tuhan marah sama para imam. Jadi Bapak Ibu, orang yang harus menjadi teladan dalam persepuluhan, dalam persembahan, ucapan syukur, itu diutamakan oleh para imam. Makanya dalam kejadian Maleakhi pasal yang pertama, Tuhan marah dulu sama para imam. Baru dalam Maleakhi pasal yang ketiga, Tuhan membicarakan tentang persembahan-persembahan dan persepuluhan yang harus dibawa ke rumah Tuhan sebagai ucapan syukur, sebagai janji, sebagai pernyataan bahwa kita ini mempercayai Tuhan. Katakan amin. Jadi persepuluhan itu ternyata Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam Alkitab, dikatakan beberapa hal di sini bahwa persepuluhan, ya mohon maaf ini saya kayaknya belum nyalain tadi. Nah, jadi ternyata persepuluhan itu, nah ini dia ya. Dikatakan di sini saya langsung ke sini, persepuluhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Maleakhi 3:6 berkata, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Janji ini diberikan dalam Maleakhi pasal 3 ini diberikan kepada keturunan Yakub, yaitu keturunan Israel. Dan kita ini adalah Israel rohani. Nah kalau kita baca dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-6 ini, satu perikop itu bicara begini, pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Allah. Saudara ingin menyenangkan hati Allah? Bayar perpuluhan? Amin? Perpuluhan atau pertigaan gitu kan? Perpuluhan itu clear sebetulnya. 1/10 dari apa yang saya dapatkan. Amin? Atau mau kasih lebih gak apa-apa gitu. Tapi kurang gak boleh. Nanti kita akan lihat kenapa. Nah jadi saudara-saudara, di sini kita penting sekali mengerti. Tuhan berjanji, dia bilang gini, aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub, keturunan Israel, tidak akan lenyap. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita banyak melayani, banyak sibuk dengan urusan-urusan rohani. Tetapi kalau hal ini kita tidak letakkan di dasar yang benar, kita bisa menjadi salah. Makanya Tuhan marah sama para imam. Karena para imam juga menyelewengkan berkat-berkat ataupun persembahan-persembahan yang dibawa oleh orang Israel pada masa itu ke dalam Bait Allah. Nah, saya akan bahas sedikit mengenai tentang persepuluhan. Kenapa sih itu menyenangkan hati Allah? Tapi itu kan sebetulnya bukan maunya saya. Alkitab mencatat pembayaran persepuluhan menyenangkan hati Allah. Ayo kita cek dulu hati kita hari ini. Betul nggak kita udah bayar persepuluhan? Amin? Saya nggak usah tunjuk-tunjuk lah ya. Atau nanti mau persembahan kita buka dulu ininya semua. Oh tapi udah lewat ya. Dicek dulu satu-satu. Ini kudus gak nih kan gitu kan. Gereja hari ini banyak kecolongan Bapak Ibu. Hasil korupsi dibawa ke rumah Tuhan. Betul? Hasil yang curang di pekerjaan terus dibawa ke rumah Tuhan. Saya berjanji dalam pelayanan saya kepada bapak-bapak rohani saya terutama kepada Tuhan. Saya gak akan izinkan, gak akan biarkan anak istri saya makan dari makanan tangan saya yang curang. Gak mau saya. Karena saya percaya celaka yang akan datang ke rumah tangga saya. Kalau saya bekerja gak jujur, bekerja gak benar, lalu saya curang, tapi itu saya bawa ke rumah dan anak istri saya makan itu. Makanya belalang pelahap terus. Sakit penyakit yang datang. Saya punya teman seorang pendeta. Dokter terkenal lagi. Dia cerita bagaimana dia selama dia pernah melayani keliling dunia. Tapi masih melakukan hal-hal yang curang. Istri kurus kering, gak gemuk-gemuk. Tapi begitu dia bertobat, jujur mengenai perpuluhan, jujur mengenai persembahan. Gak bawa makanan-makanan yang berdosa ke dalam rumah. Memang mereka gak banyak uang. Tapi anak sehat,
istri juga sehat, berbahagialah. Saudara, kita jangan berpikir dengan banyaknya uang kita menjadi senang dan bahagia, enggak. Dan Allah berkata, Tuhan tidak berubah, katakan amin. Ya, dan kamu Bani Yakub, keturunan Israel, tidak akan lenyap. Nah, kita lihat beberapa hal tentang perpuluhan, persepuluhan ini Bapak Ibu. Bahwa pemahaman konteks orang Yahudi, hukum yang ada dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-14. Jadi ternyata pemahaman konteks orang Yahudi bahwa persepuluhan itu adalah hukum yang ada di dalam Alkitab. Katakan amin. Ya, saya berdoa kalau saudara belum kasih perpuluhan, saudara tersinggung hari ini. Dan saudara harus mengembalikan itu kemana? Ke dalam rumah Tuhan. Nanti kita akan lihat bahwa persepuluhan itu bukan untuk kepentingan pribadi. Bukan untuk kepentingan gembala. Tapi untuk supaya ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Katakan amin. Nah, jadi dalam Kejadian pasal yang ke-14 dikatakan gini. Abraham diberkati oleh Melkisedek sebagai imam dari Salem. Dalam tafsir Yahudi itu adalah Sem yang masih hidup katanya pada zaman Abraham. Sem sebagai imam dari hukum Nuh bagi bangsa-bangsa. Ya, saudara pegang itu baik-baik dulu. Nah, konteks persepuluhan menggambarkan bahwa otoritas dari Melkisedek di atas Abraham. Jadi Melkisedek itu adalah gambaran Kristus di atas Abraham. Dan gambaran Kristus itu bicara tentang apa? Otoritas tertinggi katanya. Yang kemudian hari diterapkan untuk penyelenggaraan Bait Allah. Nah, kalau bicara tentang otoritas Bapak Ibu, Yesus bilang gini di dalam Matius pasal yang ke-18. Matius 28, dikatakan gini, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan Bapa kepadaku. Itu sebabnya pergilah kamu jadikanlah semua bangsa muridku. Yang saya mau tarik gini, semua kuasa di dunia ini itu ada dalam otoritas Allah. Nah, waktu kita menyatakan diri sebagai orang yang ada di bawah otoritas ilahi, kita harus tunduk. Karena semua kuasa di sorga dan di bumi diberikan Bapa kepada Yesus. Dan waktu kita menjadi orang percaya, kita diutus katanya. Semua kelengkapan kekayaan sorgawi itu Tuhan berikan sama kita. Tetapi waktu kita tidak berkorban, waktu kita tidak mengembalikan persepuluhan, sebetulnya itu tanda kita tidak tunduk kepada otoritas. Dan yang paling mengerikan, itu adalah tanda bahwa kita nggak percaya kepada kebenaran firman Allah. Sekali lagi saya bilang gini, ngomongin perpuluhan ini bukan bicara tentang kesejahteraan pendeta-pendeta, enggak Bapak Ibu. Tapi supaya ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Saya pendeta, saya gembala, saya mengembalikan persepuluhan saya. Sampai hari ini. Enggak pernah bolong. Termasuk persepuluhan ke gereja lokal. Persepuluhan ke sinode. Belum lagi bayar iuran pejabat. Bayar iuran perwil, bayar iuran ini itu semua dibayar. Apakah saya jadi kekurangan? Enggak juga. Dari dulu saya juga belum jadi pendeta, saya lakukan itu. Saya kekurangan enggak? Enggak juga itu. Bapak Ibu, ini perlu kita tahu. Waktu kita hidup di bawah otoritas siapa, ya, maka kita akan dilindungi oleh siapa. Jadi waktu kita hidup dalam otoritas firman, kebenaran firman Allah, maka firman yang akan menjaga hidupmu, katakan amin. Itu sebabnya konteks persepuluhan menggambarkan bahwa otoritas dari Melkisedek di atas Abraham. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 14 ini cerita tentang Abraham memberikan persembahan persepuluhannya kepada Melkisedek, ini adalah gambaran Kristus yang akan datang. Bahwa ada otoritas tertinggi, ya. Dan kemudian hari katanya diterapkan untuk penyelenggaraan di Bait Allah. Untuk apa persepuluhan-persepuluhan itu? Nah, kita lihat di Bait Allah. Apa-apa saja sih yang perlu? Yang pertama ternyata gini, persepuluhan itu di Bait Allah digunakan untuk persediaan makanan supaya kalau ada orang asing datang, kita bisa memberkati mereka, katakan amin. Ya, orang asing itu orang yang nggak percaya Tuhan maksudnya. Orang asing itu orang yang belum kenal Yesus maksudnya. Orang asing itu bukan orang dari gereja lain, katakan amin. Ya, kalau orang dari gereja lain itu bukan orang asing, itu saudara kita. Tapi orang-orang yang belum kenal Tuhan, orang-orang yang
betul-betul menolak Tuhan, tiba-tiba mereka datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan, ke gerejamu di tempat ini, ada persediaan makanan di rumah ini. Persediaan makanan itu apa aja? Firman Allah. Termasuk apa? Makanan untuk jasmani, Bapak Ibu. Dan makanan untuk jasmani itu nggak bisa dibeli dengan khotbah. Tapi itu bisa diadakan waktu kita mengerti firman, kita mengembalikan persepuluhan, ada keuangan yang tertata dengan baik di gereja ini, dan ada orang-orang yang datang, orang asing yang datang, kita bisa memberkati mereka. Katakan amin. Yang kedua apalagi? Orang miskin. Amin. Di gereja ini ada orang miskin? Tidak ada ya, amin ya. Ada orang miskin? Mungkin pura-pura miskin ada ya. Saudara, kalau kita ngerti kata miskin, orang Kristen tuh nggak ada yang miskin. Miskin itu di sini. Miskin itu di sini, katakan amin. Kalau kita punya Yesus, kita punya segala sesuatu Bapak Ibu. Amin. Kan dia yang bilang tadi, segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan Bapa kepadaku. Semua kuasa. Dan waktu kita percaya, semua kuasa itu diberikan kepada kita. Miskin itu di sini. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak menaruh firman dalam hati dan pikiran kita, dengar, kita miskin. Tapi nggak punya uang itu di sini, Bapak Ibu, di dompet, di rekening itu nggak punya uang. Bisa nggak orang kaya nggak punya uang? Ada waktunya nggak orang yang kaya itu nggak punya uang? Ada nggak? Loh, kayaknya di sini orang selalu punya uang ya, amin. Oh betapa bahagianya gereja di tempat ini. Kalau di tempat saya ini saya tanya, oh iya saya lagi gak punya uang om pak, katanya gitu. Pak, orang kaya juga kadang-kadang gak punya uang. Tapi orang kaya itu gak miskin. Amin. Orang miskin itu orang bodoh Bapak Ibu, Alkitab catat itu. Tapi waktu orang bodoh percaya kepada Tuhan, Tuhan pakai orang bodoh untuk, apa katanya? Tuhan pakai orang bodoh untuk, aduh jadi lupa saya ini ya. Gimana Pak? Bukan. Tuhan pakai kalau percaya kepada Tuhan kita ini jadi kaya gitu aja. Ya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu kita harus ngerti. Kemudian orang miskin, apalagi di bait Allah. Perpuluhan yang kita berikan itu untuk janda-janda. Janda-janda miskin, janda-janda yang tua. Bukan janda muda, katakan amin. Ya. Kalau janda muda masih kuat bekerja ya kerja, katakan amin. Tapi kan ada janda yang ditinggal suaminya di usia tua, kerja nggak mungkin uang pas-pasan. Gereja harus tolong mereka, katakan amin ya. Jadi jangan ada dibiarkan para janda-janda ya. Tapi, oh ini janda-janda, dikawin, enggak itu juga ya. Sebab ada orang lain gitu ya, yang namanya janda, oh boleh dikawin aja katanya. Nah itu bukan kita, katakan amin. Kayaknya susah bilang amin di gereja ini ya. Ya. Lalu untuk siapa lagi? Untuk orang Lewi Bapak Ibu. Jadi di bait Allah persembahan, perpuluhan itu diberikan kepada orang Lewi. Orang Lewi itu pada zaman Israel ada 12 suku orang Lewi. Di tiap-tiap suku ada Lewinya, katakan amin. Ya, jadi di tiap-tiap suku itu ada orang yang melayani di rumah Tuhan Bapak Ibu. Ini juga terbagi-bagi. Nah itu sebabnya pada zaman Israel di bait Allah keuangan itu diatur juga. Orang asing, fakir miskin, janda-janda, dan orang Lewi. Nah perpuluhan dikelola oleh lembaga yang namanya Bait Suci untuk keperluan penyelenggaraan Bait Suci. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau di gereja kita GBI nggak ada lagi tuh kotak. Di sini nggak ada kan ya Bu? Kotak ditulis perpuluhan nggak ada lagi. Gak usah sebut nama merek gereja. Saya kalau pelayanan di daerah itu Bapak Ibu, kotaknya ada 9. Ya, berapa? Ada yang 7, ada yang 5, ada yang 3. Kalau 3 masih oke lah ya. Tapi kalau udah ada 7, ya makanya muncul jokes-jokes zaman sekarang. Film-film pendek. Sebelum ke gereja tukar uang dulu. 10.000 ditukar 2000-2000-an. Kenapa 2000? Iya kotak di gereja 5 katanya. Ya makanya gak usah akal-akalan. Gereja juga gak usah akal-akalan. Yang perlu diberesin itu hatinya supaya kaya, katakan amin. Pikirannya supaya penuh firman. Kalau kita kaya akan firman, kita gak susah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan.
Kita nggak akan sulit berkorban bagi kerajaan Allah, katakan amin. Nggak susah. Tapi kalau orang masih nggak dekat dengan Tuhan, nggak mengerti firman, nggak diajar tentang pemberian-pemberian dalam rumah Tuhan, ya itu dia. Belum berangkat ke gereja 10.000 ditukar dulu, 5 ribuan ya, 2 ribuan 5. Jadi 5 kotak gitu. Pendetanya berharap 5 kali 10.000. Padahal jemaatnya lebih pintar. Ditukar dulu, jadi 2 kali 2.000 kali 5. Kotaknya percuma gitu kan. Tontonan tiap minggu. Tapi saya nggak mau salahkan gereja yang masih pakai begitulah. Ya itu urusan mereka. Urusan kita hari ini, hati kita beres. Katakan amin. Ya, pengelolaannya yang penting. Dan saya percaya kenapa saudara-saudara datang ke gereja ini. Karena saudara masih percaya sama pendeta di sini. Saudara masih setuju dengan apa yang disampaikan oleh pendeta di sini. Katakan amin. Kalau saya udah nggak setuju, doktrinnya nggak benar, saya pasti tinggalkan gereja itu. Setuju ya? Ngapain saya ada di tempat yang orang ngajarnya nggak benar, membawa saya kepada penyesatan? Ngapain? Saya nggak mau juga. Saya ngomong sama jemaat-jemaat di gereja kita di Belesa. Beberapa pendeta kamu nggak boleh ikuti, tapi saya nggak sebut nama. Tapi sama jemaat saya nggak tahu. Yang ini pengajarannya begini, nggak boleh ya, kamu nggak boleh dengerin pengajarannya. Yang ini begini, yang ini begini. Saya sampaikan saudara-saudara. Tentunya nggak melalui mimbar seperti ini. Tapi saya panggil ya, karena ada kan kadang-kadang orang suka sana sini, gereja sana sini. Oh saya panggil, ini pengajarannya begini, jadi nggak usah. Nggak usah ikutin, nggak usah pergi ke sana. Karena memang penyesatan banyak terjadi hari-hari ini. Nah itu sebabnya pengelolaan penting di dalam gereja. Nah tetapi pertanyaannya gini, ketika bait suci tidak ada lagi di zaman Israel, maka persembahan persepuluhan fungsinya diganti. Tidak lagi sesuatu yang ritual, tetapi menjadi takaran keikhlasan orang Yahudi. Makanya hari ini saudara nggak dicek lagi. Zaman itu Bapak Ibu semuanya dicek. Ini benar nggak ini? Kalau sekarang kan nggak, Bapak Ibu masukin berapa aja ke kantong. Bahkan perpuluhan yang saudara transfer yang ini nggak ada. Dibutuhkan hati yang benar waktu engkau mengembalikannya. Katakan amin. Dibutuhkan hati yang betul-betul mengerti. Ini milik Tuhan, ini bukan punya saya. Tadi pagi saya tanya gini, hidupmu milik Tuhan nggak? Bapak Ibu hidup saudara milik Tuhan nggak? Milik Tuhan ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada uang? Bukankah hidup itu lebih penting dari pakaian kata Alkitab kan gitu kan? Tapi hari ini orang Kristen lebih penting pakaian daripada hidup. Lebih penting pakaian daripada jujur kepada Tuhan. Lebih penting pakaian dan jalan-jalan kemana, lebih penting rumah besar daripada kita benar di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi hari-hari ini. Itu sebabnya memang fungsinya berganti, tapi takaran keikhlasan kita Bapak Ibu. Hidup kita ini milik Tuhan. 90% diberikan Tuhan kepada kita. Yang 10% aja kata Tuhan. Itulah milikku, bawalah itu sebagai persembahan persepuluhanmu ke dalam rumahku. Supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Menurut Bapak Ibu Tuhan curang gak sih? Gak curang. Yang dia minta cuma 10%. 90-nya pakai. Gunakan untuk hidupmu. Tapi kita 10% aja susah kita kembalikan. Makanya hidup kita ini belalang pelahap terus. Sakit-sakit terus. Ada untung tiba-tiba hilang. Hidup gak damai sejahtera. Hidup ketakutan. Banyak Bapak Ibu. Saya kenal beberapa orang kaya. Makin kaya makin ketakutan. Saudara percayalah saudara-saudara. Kalau saudara cari uang terus cari uang. Lalu saudara menuankan uang. Makin banyak uangmu. Makin takut hidupmu. Shalom. Tapi kalau kita menuhankan Tuhan. Menjadikan dia Tuhan. Atas semua yang kita miliki. Dia tahu cara memberkati kita. Sebab kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan dan minuman. Tapi bicara tentang kebenaran. Damai sejahtera. Dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayo Bapak Ibu. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang setia mengembalikan persepuluhan. Sebetulnya itu bukan urusan saya pribadi. Tapi urusan saya sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya engkau hidup diberkati. Supaya apa? Supaya engkau hidup dalam damai sejahtera. Supaya apa? Supaya engkau hidup dalam sukacita. Waktu kita tahu memberi, apalagi nanti kita bahas sedikit aja tentang kepada orang-orang miskin. Kita sedang memiutangi Tuhan.
Amin ya. Kalau saya berhutang kepada Bapak Ibu, saudara kan memiutangi saya. Waktu saudara memiutangi saya, saudara lebih tinggi nggak dari saya? Lebih tinggi. Waktu saudara ketemu dengan saya kan akan malu-malu sama saudara. Betul? Makanya saya nggak mau berhutang Bapak Ibu. Sedapat mungkin, kalau saya punya uang, saya akan cepat-cepat bayar hutang saya. Dan saudara, waktu kita memiutangi Tuhan, Tuhan gak pernah terlambat untuk mengembalikan itu pada kita. Karena Tuhan juga gak mau kita datang, Tuhan bilang, oh dia ini yang bantu orang miskin kemarin. Saya harus langsung berkati dia. Itu memiutangi namanya. Tuhan kita makanya gak pernah terlambat. Tetapi kita seringkali terlambat. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Kalau saya punya hutang sama Bapak Ibu, saya kan gak enak ngelihat wajah Bapak Ibu. Waktu Bapak Ibu ketemu dengan saya salaman, saya juga langsung, aduh hutang saya masih ada, kan gak enak kan? Betul? Dan yang memiutangi saya kan gini, bayar hutangmu walaupun gak ngomong, tapi mukanya kan, kan gitu kan? Enak jabatannya, tapi kan sedang ngomong, kamu masih punya hutang loh sama saya. Nah Tuhan juga gak mau berhutang sama kita. Jadi waktu kita memberi kepada orang susah, waktu kita mengembalikan korban-korban kita dalam rumah Tuhan, kita memiutangi Tuhan Bapak Ibu. Dan waktu kita memiutangi Tuhan, Tuhan gak pernah berhutang sama Bapak Ibu dan Saudara. Katakan amin. Dia pasti tahu cara memberkati engkau, menjaga hidupmu. Ya, nah itu sebabnya Bapak Ibu ayo kita kembali kepada apa yang Tuhan mau mengenai persembahan-persembahan kita. Nah kita lihat sedikit penjelasan lagi ya. Dikatakan di sini bahwa jika Yahudi mengukur secara darah, maka kita hari ini mengukur secara leluhur iman. Yahudi itu leluhur iman kita. Contoh, rasul jumlahnya 12. Kenapa? Karena Israel baru jumlahnya 12. Ya kan? Rasul-rasul maka 12. Suku-suku Israel juga 12. Lalu 70 murid, kenapa? Karena jumlah tua-tua Israel itu punya dan jumlah tua-tua Israel itu jumlahnya 70, makanya ada 12 murid, 70 murid. Karena semua angka-angka yang terjadi di zaman Yahudi itu punya arti, itu sebabnya Yesus melakukan itu di perjanjian baru. Karena ada arti bagi orang Yahudi berdasarkan adat istiadat yang ada. Nah, kemudian saya lagi, bait suci bagi orang Kristen tidak lagi bait suci yang di Yerusalem, tetapi tubuh Kristus yaitu gereja. Instrumen aturan yang dahulu diterapkan di bait Allah sekarang perlu dipahami sebagai gereja Tuhan. Diterapkan di gereja Tuhan hari-hari ini. Jadi kalau ada orang bilang gini, tapi kan orang Yahudi udah gak ngasih perpuluhan. Ya iya, ada beberapa pernyataan memang tidak lagi. Tapi ada yang mengatakan ada, enggak ada, tidak, masih ada. Nah saudara bukan itu masalahnya. Zaman itu semua persepuluhan itu dipakai untuk pengelolaan di bait Allah. Nah hari ini gereja tubuh Kristus adalah bait Allah. Jadi kalau saudara bilang ngapain kita kasih perpuluhan di gereja kita. Saudara sedang tidak jujur sama Tuhan sebetulnya. Saudara sedang tidak tahu berterima kasih. Karena di bait Allah, di rumah Tuhan di tempat ini, kita diajar, kita makan makanan rohani, kita makan makanan jasmani di tempat ini. Menurut saudara-saudara kalau gereja ini gak ada persepuluhannya bisa jalan? Enggak, Bapak Ibu, gak bisa. Kalau hanya persembahan aja yang dikasih, gak cukup. Kami mengadakan survei dan mengadakan penelitian. Jadi ternyata kalau jemaat memberikan persepuluhan dengan taat gitu ya Bapak Ibu, maka gereja gak akan kekurangan. Gereja pasti jadi berkat. Ya, saya kemarin pergi ke Riau. 3 minggu yang lalu saya ada di Riau. Tiba-tiba ada anak-anak sekolah minggu nyanyi. Lagunya sejuta, sejuta, sejuta. Ada yang tahu lagu ini? Persembahanku hanyalah sejuta. Saudara berapa persembahannya? Hah? Ini anak-anak sekolah minggu nih. Sejuta persembahannya. Mereka nyanyi. Sejuta, sejuta, sejuta. Saya jadi hafal lagu itu. Persembahanku hanyalah berapa? Hanyalah sejuta. Saudara udah juta enak aja. Ini berapa orang nih? 100 orang 100 juta. Lalu anak sekolah minggu nyanyi lagi. Setia, jujur dan taat. Persembahanku hanyalah sejuta.
sejuta itu setia, jujur, taat. Ya, gak peduli jumlahnya Bapak Ibu. Saudara mungkin dapat berkat 100.000, bawa ke rumah Tuhan 10.000. Tuhan gak pusing dengan 10.000 kek, 5.000 kek, bukan itu masalahnya. Tapi kesetiaan, kejujuran, ketaatan itu yang penting. Katakan amin. Ya, banyak kita melayani Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang yang dulu gak punya apa-apa, taat, mengembalikan persepuluhan, jujur sama Tuhan. Tadi pagi saya udah bersaksi, saya hitung. Mau saya dapat 10.000 berarti 1.000. Jadi jangan kita pikir gini, 1.000 untuk apa? Gak ada gunanya lah di gereja kita uangnya jutaan. Bukan itu masalahnya. Masalahnya setia, jujur, dan taat. Amin. Saudara mau belajar lagu ini ya? Bilang nanti sama kiri kananmu, persembahanmu 1 juta aja hari ini gitu ya. Amin. Setia, jujur, dan taat. Nah saudara, seringkali terjadi penyimpangan memang dalam praktek. Gereja-gereja ada yang menggunakan uang, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Menggunakan uang gereja untuk kepentingan dirinya sendiri. Sehingga banyak jemaat bilang ngapain kita ngasih-ngasih persembahan. Cuma untuk senang-senangnya pendeta. Saudara itu bukan urusanmu. Amin. Urusan kita apa? Setia, jujur, dan taat. Saya juga dulu pernah di posisi Bapak Ibu jadi jemaat, pernah saya. Saya pernah di posisi jadi pekerja, pernah. Saya pernah jadi di posisi jadi pelayan gereja, jadi sapu-sapu gereja ini pernah 13 tahun saya. Yang saya lakukan cuma apa? Setia, jujur, taat. Tahun 93, 95 saya melayani di gereja. 1 minggu cuma dapat 2.500 Bapak Ibu. Ngepel gereja, bersihin gereja, 2.500 tuh. Zaman itu memang makan soto ayam itu baru 500 perak. Jadi kalau saya dikasih 1 minggu 2.500, dengar berapa? 2.500, 5 kali saya makan soto ayam. Setelah itu saya matilah gitu ya. Harus saya. Tapi dari 2.500 mengembalikan persepuluhan 250 perak Bapak Ibu. Dan saya melihat saya nggak pernah kekurangan makan minum. Nggak pernah. Saudara mau ketemu dengan gembala saya yang dulu silakan. Tanya itu togap kasih per bulan nggak? Terakhir saya keluar dari gereja yang saya melayani. Bukan keluar tapi minta izin untuk memerintis gitu ya. Tahun 2006. Saya cuma dikasih persembahan kasih 250.000 per bulan. Berapa per bulan? Per bulan cukup gak untuk hidup? Dan saya gak ada kerjaan lain Bapak Ibu. 250.000 per 2006 cukup gak kira-kira? Saudara-saudara kayaknya pura-pura bodoh atau 2006 loh ini 2006. Cukup gak 250.000 untuk hidup 1 bulan? Enggak cukup Bapak Ibu. Tapi begitu kita tahu mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan bilang ini, aku ini Allah yang tidak pernah berubah. Katakan amin. Aku ini Tuhan yang gak pernah berubah. Orang-orang keturunan Yakub dan keturunan Abraham pasti tidak akan punah. Pasti akan aku pelihara kata firman Tuhan. Gak mudah Bapak Ibu. Tadi saya bersaksi sama 2 bapak di depan ini. Kita merintis di daerah Kerinci sana di gunung. Seminggu dalam persembahan hari Minggu gini Bapak Ibu. Cuma 100.000 paling. Kantong persembahan 30 orang loh ya. Tapi karena jemaat baru kan perintisan. Dan memang di gunung orang susah. Paling banyak 100.000. 1 bulan taruh 400.000. Itu pun yang 50.000 pendetanya lah itu. Supaya menghibur diri kan gitu kan. Jadi 400.000. Bayar lagi perpuluhan ke BPP. Bayar lagi persembahan iuran pejabat. Perpuluhan lagi ke sekian untuk iuran ke BPD. Iuran ke Perwil. Habislah uang itu. Tapi pertanyaannya, hidup gak orang yang kita utus ke sana? Hidup Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan yang memelihara. Kita setia aja. Tadi saya cerita kepada 2 bapak ini. Awal kami masuk sana gak ada apa-apa memang. Saya tunjukkan tadi foto-fotonya. Saya khotbah di depan orang-orang. Mohon maaf masih pakai kerudung. Itu banyak sekali di sana.
Tapi mereka senang dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena ada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Lalu kami doa lagi, gimana caranya Tuhan? Akhirnya dibukakan Tuhan jalan. Kita kirim uang 10 juta dari Jakarta, cuma 10 juta. 3 tahun ini Bapak Ibu. Lalu akhirnya orang yang kita utus ke sana dari Jakarta, dia mulai bekerja, cari pengepul untuk hasil pertanian di sana. Karena di sana kebanyakan petani, pengepul cabai. 3 tahun ya, 3 tahun. Sekarang dia tiba-tiba tahun kedua dia telepon saya, Om aku mau beli mobil Kijang boleh gak Om? Nah saya bilang duitnya dari mana? Ada sih Om uangnya. Berapa Kijangnya? Ya memang Kijang bekas-bekas aja Om, udah Kijang bak gitu. Berapa harganya? 38 juta Om. Dari mana uangnya? Saya bilang kan dari mana duitnya? Ada Om. Wih, belinya cash atau utang? Cash Om. Wih, cuma 10 juta yang kita kirim. Tapi dia diberkati untuk beli mobil di tahun kedua 38 juta. Tuhan itu tahu cara memelihara, katakan amin. Tiba-tiba tahun lalu, akhir tahun ketiga dia telepon, Om kayaknya aku butuh mobil nih untuk jemput-jemput jemaat. Mobil apa lagi kan, mobilmu udah ada. Saya udah bawa mobil yang 38 juta itu Bapak Ibu. Ngeremnya keras minta ampun, saya bilang mati kamu gara-gara mobil ini. Om yang coba katanya, waduh saya bilang mati kamu bawa mobil ini. Enggak Om, oke kok katanya, masih oke buat saya. Yang penting kamu hati-hati saya bilang. Nah tiba-tiba dia telepon lagi, Om aku mau beli mobil lagi supaya bisa jemput-jemput jemaat. Mobil minibus. Apa itu saya bilang? EPV Om. Wih EPV. Tahun berapa? Berapa harganya? Hampir 100 juta Om lah kata gitu. Dari mana uangnya? Aku sih udah ada DP-nya Om sekian. Tiap bulan nanti ada cicilan 2 juta per bulan. Berapa tahun? 2 tahun. Kamu mampu gak bayarnya? Mampu Om, sanggup kok. Ya udah saya bilang beli aja. Saudara, Tuhan itu tahu cara memberi. Tuhan itu tahu cara memelihara kita, katakan amin. Cuma kita setia apa enggak? Dia setia ke gereja. Tiap akhir bulan dia udah kirimin, ini perpuluhan kami ya Om, ini persembahan ini persembahan ini. Dia kirim ke rekening saya lanjutkan ke BPP, saya lanjutkan kemana-mana. Ya. Awal-awal dulu cuman perpuluhan 25.000, ya setia aja gak apa-apa. Pertanyaannya apakah kita setia? Jadi kalau terjadi praktek-praktek penyimpangan itu bukan urusan kita Bapak Ibu ya. Nah, saya dengan cepat dalam 3 menit ke depan saya bacakan aja. Ya. Menaburlah dengan bermurah hati. Menabur adalah sebuah tindakan penyembahan dan korban syukur. Amin. Saudara, saya pernah kan saksikan di sini. Kalau waktu saudara bawa persepuluhan angkat ke hadapan Tuhan. Lalu saudara masukkan ke kantong persembahan ataupun ke kotak persembahan. Sebetulnya saudara sedang bilang gini. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau memelihara hidupku. Tapi sekalipun saudara-saudara bilang, aku percaya Tuhan, aku percaya. Tapi kalau engkau enggak setia, menabur, menggalikan persepuluhan, sebetulnya engkau enggak percaya. Sebetulnya kita enggak percaya. Ayo Bapak Ibu kita cek hidup kita ya. Kemudian saya lanjutkan lagi di sini dikatakan dengan jelas bahwa siapa memberi dengan murah hati akan menikmatinya sebagai ucapan syukur kepada Allah. Sebab kasih kepada sesama merupakan perwujudan atas kasih Allah yang sempurna. Amin. Kemurahan hati kita. Makanya tadi saya bilang sebetulnya pengertian di dalam pikiran kita yang lebih penting, hati kita yang benar. Nah kemudian 1 Timotius pasal 6 ayat 5-6. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran. Yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ada orang cari keuntungan datang ke gereja. Tapi mereka justru enggak mendapatkan. Tapi orang yang datang berkorban untuk melayani gereja Tuhan. Datang dengan ucapan syukur, datang dengan rasa cukup. Tuhan bilang gini. Memberi keuntungan besar. Sama-sama datang ke gereja, tapi yang satu motivasinya cari keuntungan, yang satu menabur. Yang menabur, yang memberi, yang mengembalikan milik Tuhan, mendatangkan keuntungan besar. Yang mencari keuntungan, keributan yang terjadi. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, orang-orang yang berdebat itu, yang pikirannya diliputi dosa, tidak tahu berkata benar. Bagi mereka berita kesukaan hanya sekedar alat untuk mendapatkan uang.
Firman Tuhan bilang gini, jauhkanlah dirimu dari mereka. Ayat yang ke-6 berkata, apakah engkau ingin menjadi benar-benar kaya? Sesungguhnya engkau sudah kaya. Katakan amin. Apabila engkau berbahagia dan baik hati. Saudara, kita ini orang-orang yang diberkati Tuhan ya. Yang kedua, dikatakan gini, menabur mendapatkan kelimpahan dan kepuasan dan rasa cukup. Kata sukacita itu datang dari kata hilaros. Pemberian yang diinginkan Allah adalah pemberian yang berasal dari pemberian hati yang senang, hati yang ceria, hati yang sukacita. Bahasa aslinya yaitu tadi sukacita, karis. Sukacita itu datang dari kata joy. Joy itu karis. Karis itu datang dari kata kasih karunia. Dengar. Hanya orang-orang yang mengerti dan menerima kasih karunia Allah yang akan bersukacita. Hanya orang-orang yang tahu memberi, hidupnya akan bersukacita. Karena sudah menerima dan mau berbagi kepada orang lain. Jadi memberi bukan lagi pilihan Bapak Ibu. Katakan amin. Melainkan komitmen bagi orang yang sudah mengalami kasih Tuhan. Saudara sudah menerima kasih karunia Allah, amin? Bagian kita hari ini adalah memberi. Dan percayalah, saudara gak akan pernah kekurangan. Karena orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti pulang dengan membawa berkas-berkasnya. Yang terakhir, menabur bukan kehilangan. Ya, menabur bukan kehilangan, tetapi mendapatkan. Itu sebabnya Alkitab bilang gini, terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara mau lebih diberkati? Ini Alkitab yang bilang, karena terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau orang menerima itu kan di bawah, orang yang memberkati itu di atas, saudara-saudara. Orang yang memberi itu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan gak pernah mau berhutang sama kita, percaya Bapak Ibu. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Amin. Saudara, sekali lagi saya bilang gini, gak enak jadi orang yang berhutang. Tapi kalau orang yang memiutangi, pasti akan lebih dihormati dan dihargai. Itu sebabnya Tuhan juga gak mau berhutang sama saudara. Tuhan gak mau berhutang. Ketika kita menolong orang, ketika kita mengembalikan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, ketika kita memberi korban ucapan syukur kita, Tuhan tidak pernah mau berhutang sama kita. Dia pasti membalaskan dengan berlipat-lipat kali ganda. Saya sampaikan ini bukan sebagai teologi kemakmuran Bapak Ibu. Tapi saya mau katakan gini, itulah janji Tuhan. Kadang kita melewati badai, kadang-kadang kita di lembah, tapi kita bukan orang miskin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Tuhan memberkati kita bangkit berdiri, tepuk tangan buat Tuhan. Ya, siapapun kita, kalau Tuhan ingatkan kita untuk pemberian-pemberian kita, persembahan-persembahan kita, persembahan persepuluhan kita. Ayo Bapak Ibu, hari ini putuskan untuk kita berubah, untuk kita bertobat. Kalau kita sudah selama ini sudah mengembalikan, sudah memberi dengan benar, maka percayalah, sekali lagi, Tuhan itu adil dan Tuhan selalu setia untuk menjaga hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara berdoa hari ini. Sekali lagi saya sampaikan berita kebenaran ini. Bukan untuk kepentingan para pendeta, bukan untuk kepentingan para pelayan. Tapi itulah janji Tuhan. Itulah perkataan Tuhan untuk kita semua hari ini. Dan waktu kita setia Bapak Ibu. Tuhan itu setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Engkaulah
Firman Tuhan datang kembali menghampiri kita, dia berkata, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormatmu kepadaku? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Bapak Ibu, korban-korban kita, persembahan-persembahan kita menjadi salah satu bukti bahwa dia Tuhan, bahwa dia Raja, bahwa dia Bapa, bahwa dia Tuhan yang menjaga hidupmu. Kalau engkau setia Bapak Ibu, percaya bahwa sakit penyakit tidak akan menghampiri engkau. Semua tulah-tulah yang pernah diberikan tidak akan datang menghampiri engkau. Ngengat dan karat tidak akan mendekat kepadamu. Belalang-belalang pelahap akan dijauhkan daripadamu. Itulah janji Tuhan kepada setiap engkau. Hari ini datang sama Tuhan sekali lagi. Mohon ampun kepada Tuhan kalau selama ini kita enggak setia, jujur dan taat. Kalau kita masih suka mengambil bagian yang bukan bagian kita. 90% Tuhan percayakan untuk kita kelola. Tuhan cuma bilang gini, 10% bawa itu ke dalam rumahku. Supaya ada persediaan makanan di dalam rumahku. Bukan untuk kepentingan pribadi Bapak Ibu. Hari ini ayo kita jujur sama Tuhan. Setia, jujur, taat. Engkau akan melihat kemuliaannya akan semakin dinyatakan atas hidupmu. Sekali lagi saya bilang, kita gak sedang bicara tentang kekayaan yang dicari oleh bangsa-bangsa. Karena kekayaan yang dicari oleh bangsa-bangsa itu semua ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya firman-Nya berkata, aku yang punya langit, aku yang punya bumi. Apa yang kau kejar anak-anakku? Kalau engkau setia mendengarkan perkataanku. Kalau engkau setia untuk berkorban bagi pekerjaan perluasan kerajaanku. Aku tidak pernah berhutang kepada engkau. Aku tidak akan pernah berhutang dan meninggalkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan. Kalau seringkali kami gagal untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun kami, Tuhan tuntun kami. Bawa kami kepada pengenalan yang lebih lagi akan Engkau. Engkau Tuhan berkuasa atas hidup kami. Engkau Raja yang bertahta dan menjaga hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Bahkan pekerjaan yang kami lakukan dengan tangan kami. Engkau Tuhan yang tahu dan bisa mengatur segala sesuatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu Bapak Ibu. Engkaulah Tuhan. Jadikan dia Tuhan. Engkaulah. Jadikan dia Raja atas hidupmu. Berdaulat. Berdaulat atas hidupku. Sekali lagi dengan iman katakan Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Sekali lagi katakan Engkaulah Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat siang hari ini kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Togap Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami tetap akan terus setia, jujur dan taat kepadamu. Dan apa yang menjadi firman Tuhan pada siang hari ini boleh merema di dalam setiap hati kami. Berkati Pak Togap Tuhan di dalam pengembalaannya, di dalam pelayanannya, dan di dalam kegerakan Pria Sejati juga Tuhan terus akan berkati
Kiranya kasih karunia Tuhan terus akan mengurapi dan memakai Pak Togap lebih luar biasa lagi. Kalau siang hari ini Pak Togap Tuhan akan berjalan, Tuhan akan melakukan perjalanan ke Balikpapan, kiranya juga Tuhan akan sertai, Tuhan akan pimpin, dan ketika dia akan menyampaikan sesi-sesi yang ada, biarlah Tuhan namamu dipermuliakan lewat perbuatannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Saya undang Ibu yang tutup doa. Ya, Pak Bapak Ibu. Ya, saya undang Ibu Agustina untuk menutup doa. Saya percaya Bapak Ibu Saudara semua diberkati Tuhan pada siang hari ini. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Togap yang sudah melayani kami pagi dan siang. Tuhan selalu memberkati dan memakai lebih dahsyat lagi. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang sudah memimpin kami dari awal sampai pada akhir ibadah. Kami sungguh diberkati Tuhan. Karenanya kami akan pulang dari tempat ini Tuhan, kami membawa berkat yang sempurna yang datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu kepada Dia, sumber di atas segala sumber berkat. Terimalah berkat dari Bapa di surga, kasih yang sejati dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus yang akan menuntun hidupmu, keluar masukmu diberkati Tuhan. Kau ditentukan menjadi kepala bukan ekor, diberkati rumah tanggamu, diberkati apapun yang kau kerjakan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkat itu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya, haleluya. Na 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 na